Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hapni Lubis, NIM 1820545, Prodi PGMI dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jawaban UAS saya dari mata kuliah pembelajaran PPKN SDMI yang dosen pengampuhnya ialah Ibu Nasran Azizan MPD. Yang pertanyaannya ialah bagaimana cara meningkatkan karakter siswa SDMI pada pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 telah membawa dampak buruk bagi Indonesia, terutama pada bidang pendidikan, yaitu pada bagian karakter seorang anak, terutama pada bagian akhlaknya. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan karakter seorang anak pada SDMI ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah didikan orang tua menjadi kunci utama dalam menumbuhkan karakter seorang anak pada pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak, karena apa yang dilihat anak itu yang akan dicontoh anak. Yang kedua, lingkungan juga menjadi hal pemicu karakter seorang anak. Kita sebagai orang tua harus pandai mengawasi bagaimana lingkungan bermain anak serta lingkungan sosial seorang anak itu. Dan yang ketiga, orang tua juga harus sering melakukan sharing dengan anak-anaknya yang bertujuan untuk menumbuhkan sifat jujur dan terbuka antara anak terhadap orang tuanya. Misalnya orang tuanya menanyakan bagaimana pembelajaran online pada hari ini, apakah ada kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran online pada hari ini. Dan yang keempat ialah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah atau guru dengan orang tua, yang mana hal ini akan membawa dampak positif untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar anak di rumah. Dan yang terakhir ialah menanamkan kepada anak akan pentingnya sifat jujur, karena sifat jujur dan adab itu lebih penting atau lebih tinggi lagi derajatnya di atas segala-galanya. Dan pertanyaan nomor 2 ialah model pembelajaran apa yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN di kelas rendah dan kelas tinggi. Adapun menurut saya, model pembelajaran yang cocok digunakan pada kelas rendah ialah model pembelajaran demonstration, yang mana model pembelajaran demonstration ini mendorong motivasi belajar para peserta didik akan semakin meningkat. Dan yang kedua, menjadikan suasana belajar menjadi lebih hidup, karena anak tidak hanya mendengarkan, akan tetapi anak langsung melihat penjelasan yang diberikan oleh guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tanggap dan daya kemampuan ingat anak. Dan yang ketiga ialah mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan memudahkan tingkat pemahaman seorang anak. Dan yang terakhir ialah pembelajaran dengan model demonstration akan mudah diingat peserta didik karena menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak menggunakan sepenuhnya dengan menggunakan bahasa buku. Adapun model pembelajaran yang cocok digunakan pada SDMI kelas tinggi ialah model pembelajaran problem based learning, karena model pembelajaran ini memberikan suatu masalah di awal pembelajaran yang bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik agar mampu menyelesaikan masalah yang diberikan melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran PBL ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah, di mana guru akan memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam penyelesaian masalah. Dan yang kedua, guru akan mengarahkan peserta didik mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi atau menggali informasi sebanyak mungkin agar dapat menyelesaikan masalah. Yang
Selanjutnya, guru membimbing serta mengarahkan para peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah dan cepat. Dan yang terakhir, guru melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah yang diberikan serta melakukan evaluasi pelajaran mengenai hasil pelajaran yang telah dipelajari pada hari tersebut. Yang soal ketiga ialah bagaimana menurut pendapat Anda terhadap tantangan pembelajaran PPKN pada masa pandemi. Menurut saya, tantangan pembelajaran pada masa pandemi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, merosotnya atau menurunnya akhlak seorang peserta didik, karena apa-apa dapat mereka temukan dari internet. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan Sebagaimana kita ketahui bersama, di internet itu tidak semua terdapat hal-hal yang positif. Masih terdapat banyak juga hal-hal yang negatif. Dan yang kedua, pemahaman anak mengenai nilai-nilai dan moral sulit untuk dilakukan atau diterapkan karena pembelajaran berbasis online. Selanjutnya, adapun tantangannya ialah sulitnya mengajarkan kepada anak akan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila. Karena dengan pembelajaran secara online, guru akan sulit untuk menjelaskan kepada anak cara mengaplikasikannya. Dan yang terakhir ialah pengaplikasian akan nilai dari Pancasila akan sangat sulit untuk diterapkan. Hal ini karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sila-sila Pancasila itu ialah sebagai pedoman kita berbangsa dan bernegara. Jika dilakukan dengan online, maka anak akan sulit menangkap atau akan sulit untuk mengaplikasikannya. Adapun nomor 4 ialah sebutkan 30 media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran PPKN di SDMI, yaitu styrofoam tempel mengenai rukun dalam perbedaan, media kartu bergambar lambang negara dan Pancasila, jemuran gambar atau jemuran gembira materi hak dan kewajiban, papan mata uang nama-nama pahlawan, ular tangga kerukunan, papan pintar Pancasila, media roulette kenari mengenai materi nama-nama pahlawan, media market evaluasi mengenai keberagaman di Indonesia. Selanjutnya, media scrapbook mengenai materi nama-nama Pancasila. Berikutnya, media pop-up book materi keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Selanjutnya, media roda berputar mengenai sila-sila Pancasila. Media 3D lambang-lambang Pancasila. Media pohon pintar materi rukun dalam perbedaan dan persatuan. Media gambar kreasi Bhinneka Tunggal Ika, media mystery box materi Pancasila, media visual materi hak dan kewajiban, media bilik materi penerapan Pancasila, media puzzle materi sila-sila Pancasila, media teka-teki silang, media digital Foutun materi hak dan kewajiban. Selanjutnya, media dadu materi Pancasila, media interaktif materi kincir Pancasila, media bilik hidup rukun, media flower box materi nama-nama pahlawan, kartu pintar materi lambang Pancasila, media jarum putar ASEAN, media laptop labirin, media kotak ajaib materi Pancasila, dan media papan geser materi lambang sila Pancasila. Dan yang terakhir ialah media daybook art materi lambang sila-sila Pancasila. Pertanyaan nomor 5 ialah tuliskan tujuan pembelajaran PPKN SDMI menurut para ahli. Menurut Kansil, tujuan serta sasaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ialah untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan dalam memahami dan menghayati serta meyakini nilai-nilai Pancasila ialah sebagai pedoman hidup dalam berperilaku di dalam anggota masyarakat berbangsa serta bernegara yang penuh dengan rasa tanggung jawab
dan juga dapat diandalkan. Adapun menurut Sumantri, tujuan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, yang terlukis dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama serta demokratis, dan yang terakhir adalah menjadi seorang Pancasila sejati. Adapun pertanyaan nomor 6 atau yang terakhir ialah tuliskan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari minimal 5 pada setiap silanya. Sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Adapun aktualisasinya ialah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi terhadap umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan serta mencemoohkan agama maupun pemeluk agama lainnya. Dan yang kelima ialah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun aktualisasinya ialah sebagai berikut: mengakui persamaan hak dan kewajiban serta kedudukan semua orang itu sama di mata hukum, agama, sosial, dan budaya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antara masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Adapun sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Adapun aktualisasinya ialah bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ialah bergotong royong. Adapun aktualisasi atau pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ialah melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Yang keempat, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain ataupun tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Adapun sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun aktualisasinya ialah sebagai berikut: mengedepankan sikap adil terhadap sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian jawaban saya dari soal UAS atau soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran PPKN SDMI. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.